Halo semuanya, perkenalkan saya Angela Silap dengan NIM 2201040019 yang akan mempresentasikan tentang materi perkembangan hewan. Yang pertama adalah fertilisasi pada Pisces. Pada ikan, pembuahan ini terjadi secara eksternal, di mana ikan betina tidak mengeluarkan telur yang bercangkang, namun mengeluarkan ovum yang akan berkembang lebih lanjut jika dibuahi oleh sperma. Ovum tersebut akan dikeluarkan dari ovarium melalui oviduk dan dikeluarkan melalui kloaka. Saat akan bertelur, ikan betina mencari tempat yang rimbun oleh tumbuhan air, dan bersamaan dengan itu ikan jantan juga mengeluarkan sperma dari testis yang disalurkan melalui saluran urogenital dan keluar melalui kloaka sehingga terjadi fertilisasi di dalam air. Selanjutnya adalah tahap morula pada Pisces. Nah, seperti yang ada pada gambar, morula sendiri merupakan tahap pembelahan di mana sel akan membelah dari 1 menjadi 2, kemudian menjadi 4, menjadi 8 dan seterusnya. Selanjutnya adalah tahap blastula. Nah, dari gambar A bisa kita lihat beberapa struktur dari blastula ini. Yang pertama itu ada blastoderm yang terdiri dari 2, yaitu ada enveloping layer dan juga deep cell. Kemudian ada internal yolk syncytial layer. Selanjutnya ada yolk syncytial nuclei. Kemudian ada external yolk syncytial layer, ada mikrotubulus dan juga ada yolk cell atau kuning telur sebagai sumber nutrisi bagi embrio. Nah, gambar B ini adalah tampak luar di mana itu adalah blastoderm. Selanjutnya di gambar C ini adalah gambar perkembangan dari 3 jaringan yang terdiri dari jaringan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Itu bisa dilihat. Selanjutnya adalah tahap gastrulasi pada Pisces. Nah, pada gambar A ini itu ada strukturnya, itu ada enveloping layer, ada deep layer, kemudian yolk syncytial layer, ada yolk cell dan juga yolk syncytial nuclei. Kemudian pada gambar B ini ada kutub vegetal di mana kutub ini akan mengeluarkan sinyal untuk perkembangan mesoderm sehingga ada anapana untuk mengarah keluar. Selanjutnya pada gambar C ini terjadi gerakan embrionik sehingga pada bagian dorsal itu mengalami gerakan yang menyebabkan bentuknya itu menuju keluar. Selanjutnya pada gambar D ini sudah terbentuk beberapa lapisan, diantaranya itu ada dorsal mesoderm, ada envelope layer dan juga ada ektoderm. Sedangkan pada gambar ini adalah merupakan perkembangan lanjutan dari jaringan-jaringan tersebut. Selanjutnya adalah fertilisasi pada amfibi. Nah, fertilisasi pada amfibi biasanya terjadi secara eksternal. Proses ini dimulai dengan amfibi betina yang melepaskan telur-telur mereka ke dalam lingkungan air. Nah, pada saat yang bersamaan amfibi jantan juga melepaskan sperma ke dalam air dan kemudian akan terjadi pembuahan di luar tubuh induk. Selanjutnya adalah tahap morula pada amfibi di mana dari satu sel akan mengalami pembelahan menjadi 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Selanjutnya adalah tahap blastula pada amfibi. Nah, setelah mengalami pembelahan, bentuk sel dari amfibi ini akan terdiri dari 2 kutub di mana ada kutub animal dan juga kutub vegetal. Ketika dibelah pada gambar B itu terdapat segmentation cavity atau rongga segmentasi. Selanjutnya gambar C itu merupakan tampak luar di mana terdapat mikromer dan juga makromer. Selanjutnya pada gambar D itu menunjukkan segmentation cavity yang sudah menjadi rongga yang disebut blastosol. Kemudian juga ada yolk cell atau sel kuning telur. Baik, berikutnya adalah tahap gastrulasi pada amfibi. Nah, pada gambar A dan B ini menunjukkan terdapat bagian segmentation cavity dan juga ektoderm.
Pada gambar C ini terjadi gerakan invaginasi atau pelekukan ke dalam sehingga mulai terbentuk bakal calon arkenteron. Arkenteron sendiri merupakan bakal calon dari saluran pencernaan. Kemudian pada gambar D ini lekukan yang terjadi akibat gerakan invaginasi makin membesar sehingga mulai terbentuk beberapa lapisan selain ektoderm, yaitu entoderm dan mesoderm. Kemudian pada gambar E ini arkenteron telah terbentuk sepenuhnya dan juga terdapat dorsal lip of blastopore, yolk plug, dan juga ventral lip of blastopore. Nah, pada gambar F juga ini sama saja, tetapi perbedaannya ini dorsal lip of blastopore pada tahap F ini sudah ditutupi atau menutup sempurna untuk bagian yolk plug di dalamnya. Selanjutnya adalah fertilisasi pada reptil. Pada reptil, fertilisasi terjadi secara internal, di mana sperma yang dikeluarkan oleh reptil jantan akan masuk dan membuahi ovum pada reptil betina dan akan terjadi proses fertilisasi. Selanjutnya itu tahap morula pada reptil, di mana dari satu sel yang dibuahi akan mengalami pembelahan menjadi 2, kemudian menjadi 4, kemudian menjadi 8, menjadi 16, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah tahap blastula pada reptil. Nah, dari gambar ini terdapat dua area, di mana ada area opaka atau area yang lebih gelap dan juga ada area pellucida atau area yang lebih terang. Selain itu juga terdapat jaringan epiblast, kemudian di antara epiblast dan hipoblast ini terdapat blaskosol atau rongga dan juga ada subgerminal space. Selain itu pada bagian kanan sini ada yolk syncytial layer. Tahap selanjutnya adalah gastrulasi pada reptil. Nah, pada gambar A ini terdiri dari dua area, di mana disebutkan bahwa area opaka ini adalah area yang berwarna lebih gelap dan berada di luar, sedangkan area pellucida adalah area yang transparan dan berada di tengah. Di sini juga ada titik di mana yang akan mengalami pembelahan lebih lanjut. Nah, pada gambar B ini dapat kita lihat bahwa mulai terdapat bakal calon dari primitive streak. Pada gambar C ini primitive streak ini mulai membesar dan mengalami gerakan invaginasi sehingga melekuk ke dalam. Pada gambar D juga ini makin jelas lagi primitive streak yang terbentuk. Nah, pada gambar E ini sudah terbentuk garis primitif, di mana pada ujung garis primitif ini terdapat Hansen node dan juga pada sekitar garis primitif ini terdapat primitive groove. Selanjutnya pada gambar F ini itu dari Hansen node akan membentuk ke bagian kepala. Selanjutnya pada gambar G dan H ini merupakan tahapan lebih lanjut dari organogenesis atau tahap selanjut dari gastrulasi. Selanjutnya adalah fertilisasi pada Aves. Nah, pada Aves ini terjadi secara internal, di mana sperma yang dihasilkan oleh testis akan masuk dan membuahi ovum yang ada pada Aves betina. Kemudian ada tahap morula pada Aves, di mana pada gambar A ini terdapat dua area, yaitu area opaka atau area yang lebih gelap, kemudian ada area pellucida atau area yang transparan. Nah, selain itu di antara area opaka dan area pellucida ini terdapat marginal zone, dan di tengahnya ini merupakan garis primitif. Pada gambar B itu terlihat bahwa garis-garis primitif ini mulai menyebar menuju ke arah luar dan membesar. Kemudian pada gambar C ini terlihat jelas bahwa makin membesar, dan pada gambar D ini garis-garis primitif ini sudah mulai sampai ke area opaka. Selanjutnya adalah tahap blastula pada Aves, di mana pada gambar A ini ada bagian posterior dan anterior, kemudian ada lapisan epiblast dan juga ada yolk. Nah, di antara yolk dan epiblast ini terdapat subgerminal space. Nah, pada gambar B ini dapat kita lihat bahwa bagian-bagian dari lapisan epiblast ini akan mengalami
delaminasi, di mana mereka akan jatuh ke bawah dan akan membentuk suatu lapisan baru. Nah, juga dari bagian posterior marginal zone ini akan bergabung dengan lapisan epiblast yang jatuh tadi dan akan membentuk jaringan di bawahnya, yaitu jaringan hipoblast. Selanjutnya adalah tahap gastrulasi pada aphes. Nah, ini yang pertama yang perlu kita lihat adalah garis primitif. Nah, garis primitif ini terbentuk akibat gerakan invaginasi sehingga terjadi pelekukan ke dalam. Selanjutnya yang warna pink ini merupakan lapisan epiblast. Nah, dari lapisan epiblast ini kemudian akan menjadi bakal calon dari lapisan ektoderm. Kemudian ini yang berwarna merah ini merupakan sel-sel yang bermigrasi yang nantinya akan menjadi mesoderm. Kemudian ada endoderm yang nantinya akan menjadi jaringan hipoblast. Selanjutnya adalah tahap fertilisasi pada mamalia. Nah, gambar ini menunjukkan proses pembuahan atau fertilisasi di mana sperma dan sel telur bergabung. Awalnya sperma melewati zona pellucida atau lapisan pelindung di sekitar sel telur melalui reaksi akrosom. Nah, reaksi ini akan membantu sperma menembus lapisan tersebut. Setelah itu, sperma melakukan penetrasi hingga mencapai membran sel telur. Proses fusi membran terjadi ketika membran sperma dan membran sel telur menyatu. Akhirnya inti sperma dan inti sel telur juga bergabung dalam proses fusi inti yang akan memulai perkembangan zigot sebagai awal kehidupan baru. Selanjutnya adalah tahap morula pada mamalia, di mana dari satu sel yang dibuahi akan mengalami pembelahan menjadi 2, kemudian menjadi 4, kemudian menjadi 8, dan seterusnya. Selanjutnya adalah tahap blastula pada mamalia. Nah, pada gambar A ini terdapat trop ektoderm dan juga inner cell mass atau ICM. Nah, kemudian terjadi gerakan invaginasi sehingga terbentuk sebuah rongga, yaitu rongga blastosol pada gambar B. Nah, gambar C ini merupakan perkembangan lanjutan dari blastosol sehingga rongga yang dihasilkan makin membesar. Selanjutnya adalah tahap gastrulasi pada mamalia. Pada gambar A ini terdapat inner cell mass, kemudian ada trop ektoderm, dan juga ada blastosol. Pada gambar B ini merupakan tahap awal dari gastrulasi, di mana terbentuk rongga amnion karena gerakan embrionik. Pada gambar C ini terlihat bahwa rongga amnion ini makin membesar dan juga mulai terdiri dari beberapa lapisan yang mulai terlihat, diantaranya ada ektoderm, kemudian ada gastrosol yolk sac cavity, dan juga ada entoderm. Selanjutnya pada gambar D ini mulai terbentuk lagi lapisan baru yang bernama sphalanik mesoderm. Kemudian pada gambar E ini itu semakin kompleks, di mana rongga amnion ini sudah terbentuk dengan sempurna dengan bagian-bagiannya di antara lain ektoderm, trop ektoderm, dan juga ada somatic mesoderm serta sphalanik mesoderm. Kemudian ada extra embryonic celom dan juga ada entoderm. Nah, pada gambar F ini merupakan gambar yang lebih jelasnya lagi untuk bagian rongga per rongga. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai materi perkembangan hewan. Kiranya dapat membantu. Sekian dan terima kasih.